Polda Jawa Timur sudah memeriksa 4 selebritas terkait kasus Karding. Total ada sekitar 11 selebritis tanah air yang akan dipanggil Polda Jatim untuk diperiksa terkait keterlibatannya karena menggunakan fasilitas tiket pesawat dan hotel dari hasil kejahatan Karding. Untuk membahasnya telah bergabung dari Polda Jawa Timur, Direskrimsus Polda Jawa Timur, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan. Selamat malam Pak Gideon. Selamat malam Mbak Fitri. Ya, Pak Gideon, ada sejumlah artis yang sudah diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai saksi. Apakah masih ada kalangan selebritas lain yang akan dimintai keterangannya terkait kasus kejahatan Karding ini? Terima kasih. Jadi ada beberapa public figure yang memang sudah kita lakukan pemanggilan dan masih mengkonfirmasi untuk waktu pemanggilan karena masih ada kepentingan yang menurut penyidik juga masih bisa ditolerir dan berdasarkan alasan yang bisa dibenarkan oleh hukum. Dari 4 public figure yang kemarin sudah memenuhi panggilan untuk diperiksa ataupun dimintai keterangan sebagai saksi, apa kemudian hasilnya mengenai modus dari para tersangka? Apakah menjadikan artis memang sebagai pihak yang mengendorse ataupun mempromosikan bisnis travel online ini? Jadi keikutsertaan mereka atau public figure ini dalam konteks penjualan tiket kekinian memang sebagai endorse. Jadi mereka berkomunikasi juga melalui media sosial, tidak pernah bertemu langsung dan itu ditegaskan sendiri oleh para public figure, para saksi yang sudah kita periksa. Dan inilah salah satu ciri dari tindak pidana di bidang cybercrime. Jadi pertemuan secara fisik itu tidak dirasakan perlu. Kemudian atas endorse-nya ini, public figure mendapatkan kompensasi, ada yang tiket penerbangan maupun tiket penginapan di hotel. Untuk besarannya variatif di antara mereka dan ini juga sudah terklarifikasi berapa kuantitasnya dan berapa kualitasnya yang dilakukan oleh tiket kekinian kepada yang bersangkutan para artis. Pemilihan public figure sendiri apakah dilakukan secara random oleh tersangka atau bagaimana, Pak? Saya rasa juga karena memang mereka bermain di dunia digital, mereka juga paham siapa yang bisa menjadi daya dorongnya cukup baik, cukup bagus begitu. Seperti AWK itu kan memang salah satu selebgram, salah satu YouTube bagus yang followernya juga banyak. Termasuk 2 nama yang kemarin dipanggil terakhir dalam pemeriksaan juga itu daya dorongnya cukup baik. Dan ini juga diakui oleh saudari G bahwa setelah mereka endorse, kemudian pemilik tiket kekinian ini menyampaikan kepada yang bersangkutan bahwa terima kasih penjualan tiket kekinian lebih memuncak lagi, lebih baik lagi, mengalami happening lah gitu setelah dilakukan endorsement oleh para public figure ini. Pak Gideon, dengan ditangkapnya sejumlah orang dan sudah dijadikan tersangka, artinya tadi bisnis tiket kekinian ini artinya otomatis sudah dibekukan, artinya tidak akan lagi ada korban-korban lain yang mungkin masih tergoda ataupun ikut dalam tiket kekinian ini? Secara prinsip tiket kekinian kami sampaikan bahwa ini mengandung kebohongan. Jadi juga ada unsur tindak pidana. Jadi kalau ada masyarakat yang masih membuka, kemudian ikut menjadi follower dari tiket kekinian, ya lebih bagus tidak melakukan transaksi. Tetapi kalau dari aspek aplikasi, dia akan membuka dari media sosial, close media sosial yaitu Instagram. Kami akan membuat laporan kepada stakeholder terkait, Kementerian Kominfo untuk take down dari akun tiket kekinian ini. Oke, dari hasil pendalaman pemeriksaan terhadap tersangka dan juga saksi, apakah akan ada kemungkinan penambahan tersangka di luar dari yang saat ini kemudian sudah diamankan oleh polisi? Kami belum tuntas untuk melakukan pemeriksaan para public figure dan untuk menentukan seseorang menjadi tersangka tentunya ada alat bukti yang harus dipenuhi dan itu kami lakukan dengan penyidikan. Kemungkinan ada, kemungkinan itu selalu ada karena pada dasarnya kalau secara ansih hukum pidananya menikmati, menerima sebagian atau seluruhnya hasil tindak pidana itu sudah masuk dalam kerangka pidana. Tapi dalam hal ini kan kami tidak serta-merta, kami melakukan analisa terhadap konteks aspek hukum yang lain, apakah ada aspek kepatutannya, kemudian pemenuhan unsur hukum pidana yang lain.
Ya, untuk dari para tersangka, apakah ada alasan khusus dari pelaku ini menargetkan kartu kredit milik warga negara tertentu? Saya rasa tidak. Ini random mereka, karena memang dilakukan secara digital dan kami yakin tidak ada sebuah tindak pidana yang sempurna, pasti ada meninggalkan bekas termasuk di dunia cybercrime. Nah, jejak digital yang kami terima, yang bisa kami buka, mereka sementara ini membuka atau kemudian membeli akun-akun data-data kartu kredit dari warga negara Jepang. Masih ada kemungkinan dari negara lain. Kemudian kalau pertanyaannya adalah kenapa warga negara di luar Indonesia, ya karena sifatnya memang borderless, maka semua punya potensi untuk menjadi korban dan semua juga bisa di-trace secara digital. Oke. Pak Gideon, ada tersangka berinisial MR yang membeli data kartu kredit milik orang lain dari spammer ataupun pencuri data kartu kredit melalui media sosial. Apakah ini juga sudah ditelusuri oleh polisi mengenai jaringan pencuri data kartu kredit? Sudah. Jadi pengungkapan ini bukan satu posisi kasus yang terpisah dari sebelumnya. Tahun 2019 akhir kita pernah melakukan pengungkapan namanya rekening bersama King Dito. Inilah spammer yang lebih besar lagi. Ini adalah induk dari saudara MR untuk membeli data-data kartu kredit itu. Oke, baik, terima kasih Kombes Pol Gideon Arief Setiawan di Reskrimsus Polda Jatim telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.